What's up? It's Queen. So guys, di video ini aku mau ngasih 4 cara buat nge-style rambut. Jadi hari ini videonya bukan tentang mix and match outfit, tapi tetap berhubungan dengan fashion. Jangan lupain kalau hairstyle kita itu termasuk bagian dari whole look kita dalam berfashion. Dan 4 hairstyle yang nanti aku bikin bakal pakai produk ini. Gatsby Moving Rubber yang grunge matte. Warnanya yang abu. Aku suka pakai ini karena hasilnya kering dan matte. Jadi sama sekali nggak ada shine-nya, nggak ada basahnya. Belinya di mana? Ada di link di description box. Dan nanti selama proses hairstyling, aku sengaja nggak cepetin videonya buat bener-bener ngasih lihat whole prosesnya, bagaimana aku nge-style rambut aku sampai dapet look yang aku mau. Jadi kalian juga bisa bener-bener tontonin bagaimana tangan aku nge-style rambutnya. Karena mungkin ada beberapa cara style yang aku susah jelasin pakai kata-kata. Jadi better kalian bener-bener tonton aja. Oke? Terus kalau kalian mau tahu ini haircut apa, ada di vlog potong rambut aku yang paling terakhir. Tapi ingat, bedakan haircut dan juga hairstyle. Haircut itu potongan rambut, hairstyle itu gaya rambut. Jadi di video ini aku nggak ngebahas soal haircut, tapi lebih ke hairstyle-nya. Markimul! Oke, buat hairstyle yang pertama, sebenarnya sih ini udah jadi ya. Tapi karena sekarang bener-bener abis mandi, abis keramas terus dihandukin, ini belum pakai apa-apa. Jadinya aku akan bikin sedikit tekstur dan juga kasih si moving rubber ini biar lebih ada hold-nya. Karena kalau nggak diapa-apain, walaupun hairstyle udah jadi seperti ini, tapi kalau dibawa keluar terus kena angin, ya ini bakal berubah-berubah. Makanya sekalipun mau bikin look yang natural seperti ini, yang kayak nggak diapa-apain, kita tetap harus kasih hair product biar tetap ada hold-nya, tetap ketahan bentuknya. Selain buat nahan bentuk atau hold, hair product kayak gini juga ngebantu untuk kasih tekstur dan juga volume untuk rambut kita. Terutama untuk orang-orang yang rambutnya agak kempes. Nah, dalam hal ini kalau kalian mau bikin hairstyling yang ada volumenya, kalian harus pakai produk yang bener-bener kering. Nggak boleh yang basah sama sekali, nggak boleh yang ada shine-nya sama sekali. Dan so far, selama aku cobain hair product kesana kemari, paling kering, paling matte itu yang ini, moving rubber yang warna abu. Kedua teroke itu wax-nya Gatsby juga yang warna abu juga, tapi tetap itu masih ada sedikit shine-nya, masih ada lengketnya dikit. Kalau ini bener-bener kering. So, mari kita mulai pakai. Ambilnya jangan terlalu banyak, ambil dikit dulu aja, nanti kalau kurang baru tambahin lagi. Ingat selalu tambahin sedikit-sedikit lebih baik daripada kalian langsung pakai banyak. Karena kalau kalian pakainya langsung banyak, walaupun produknya ini sangat kering, kalau kalian pakai yang terlalu banyak bakal terasa lengket juga. Jadi better tambahin pelan-pelan. Ambil, usapin di telapak tangan. Terus karena mau hairstyle seperti ini, yang poninya turun natural, jadi aku nggak bakal angkat poninya sama sekali. Jadi cara aku apply produknya kayak begini. Kayak apa ya? Kayak keramas gitu mungkin, tapi usahain biar bagian poninya jangan sampai keangkat, jangan sampai keacak-acak. Nah, di bagian atasnya boleh kayak sedikit diacak-acak biar dapat tekstur dan volumenya. Ini kalau jadinya kurang bagus maklum ya, karena susah banget nih nge-style tapi lihatnya ke kamera, mestinya kan ke cermin. Terus kalian juga bisa gosok-gosok kayak gini nih, tuh. Ini juga ngebantu kasih volume biar rambutnya kayak naik-naik dikit, kayak kesasak gitu. Tapi ingat bagian poninya jangan sampai keangkat kayak mau model yang slick back gitu misalkan. Karena nanti susah lagi benerinnya kalau poninya keangkat. At least buat jenis rambut aku ya. Nah, lebih dekat ke layar kamera lebih gampang nih. Buat bagian belakangnya kalian kayak apa ya, garuk-garuk gitu. Garuk-garuk ke bawah ke atas, tapi jangan garuk keras-keras. Nanti ketombenya pada copot. Tapi kalau kita nge-hairstyle bagian belakang kan agak susah ya ngeliat ya. Kalau pakai kaca pun kayak ribet gitu. Jadi yang penting kalian make sure aja jangan sampai ada rambut yang jigrak-jigrak ke atas gitu. Jadi rasain pelan-pelan kira-kira ada nggak rambut yang berdiri-berdiri. Goalsnya hanya untuk ngedapetin volume biar agak ngembang di bagian belakangnya. Setelah kalian styling seperti ini, kalian coba rasain lagi. Kira-kira hair produknya perlu ditambahin lagi atau enggak. Kalau kalian ngerasa masih kurang, jangan lupa buat tambahinnya sedikit-sedikit. Jangan langsung tambahin banyak. Kalau tambahin hair produknya terlalu banyak, buat hairstyle yang natural seperti ini bakal kelihatan jelek, bakal kelihatan lebih lengket dan nempel-nempel gitu. Nah, di sini aku rasanya sih udah cukup, jadi aku nggak bakal tambahin hair product lagi. This is the first hairstyle.
Lanjut, hairstyle yang kedua, kita bakal bikin yang belah tengah, tapi masih dengan konsep seperti ini. Jadi konsep yang natural belah tengahnya. Jadi buat hairstyle yang kedua ini, kalian bisa apply produknya dengan cara yang sama seperti hairstyle yang pertama. Jadi cara pakainya kayak gitu, kayak barusan. Setelah udah kepake, kalian ambil kira-kira mau ngebelahnya di bagian mana. Misalnya di sini, oke. Mulai dibelah. Terus bisa tambahin sedikit produk lagi, khusus di bagian poninya, karena mau dibikin lebih ngembang di bagian poni. Ingat pakainya sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak. Terus bisa kayak gini pakainya. Nah, karena sekarang kita mau belah tengahnya, biar sedikit ngembang di bagian depan, jadi kita udah boleh buat naikin bagian poninya. Kalau tadi di hairstyle yang pertama, nggak boleh nih pakai cara seperti ini. Takut poninya nanti rusak. Jadi kayak kalau hairstyle yang pertama, pakeinnya itu tuh di atas rambut. Kalau untuk yang hairstyle kedua ini, pakeinnya di bawah rambut khusus bagian poninya. Karena kita mau bikin poninya sedikit ngembang terus jatuh lagi ke bawah. Terus kalian bisa adjust bagian poninya sesuai selera kalian. Misalkan kalian sukanya seperti koma hair. Nah, kalian bisa stylingnya ini ditarik keluar biar agak ngembang. Terus di bagian ujungnya masuk lagi ke dalam. Jadi kayak seperti koma di bagian bawahnya. Terus ya, koma hair itu bisa lebih bagus kalau kalian pakainya di poni kanan, bisa lebih bagus juga kalau di poni kiri. Nah, ini beda-beda orang nih, tergantung kayak user-usernya. Tergantung kayak ini rambut kalian muternya kemana. Jadi kalian coba explore, kira-kira bagusan yang dibikin koma kiri atau yang kanan. In my case, mut-mutan rambutnya. Kadang-kadang lebih bagus kalau komanya di kanan, kadang-kadang lebih bagus kalau komanya di kiri. Nggak jelas alasannya apa. Perlu kacamata lagi. Nah, buat bagian sampingnya, kalian bisa garuk-garuk kayak begini, buat dapetin volumenya, biar agak ngembang. Nah, dan aku lepas dulu kacamata biar kalian bisa ngeliat lebih jelas. Nah, jadi untuk hairstyle kedua ini, basically agak mirip sama hairstyle yang pertama. Jadi cari volume dengan cara ngegaruk-garuk bagian samping, kanan kiri, terus bagian belakangnya juga masih sama seperti yang pertama. Bedanya hanya di bagian depan kita bikin belah tengah, terus otomatis karena kita belah tengah di bagian depan, jadinya bagian atas nih juga harus agak-agak ngebelah. Karena kalau tadi kan semuanya ke depan jatuh. Sekarang harus agak-agak dikesampingin. Tapi karena kita mau bikinnya hairstyle yang natural, jadi belah tengahnya nggak usah rapi-rapi, nggak apa-apa. Sedapetnya aja pakai jari seperti ini, nggak perlu yang sampai pakai sisir, garisnya harus lurus. Nah, nggak perlu sampai kayak begitu. Dan untuk hairstyle yang kedua ini, poin pentingnya sama seperti hairstyle yang pertama, harus pakai produknya yang tidak greasy sama sekali. Yang tidak lengket, tidak ada shine-nya sama sekali. Jadi buat bikin rambut kayak gini, nggak mungkin pakai pomade, nggak mungkin pakai gel. Kalau mau pakai wax atau paste masih bisa, tapi make sure kalian carinya yang bener-bener nggak ada shine-nya. Jadi memang paling bener pakainya ini sih, si moving rubber warna abu-abu. Tapi kalian juga bisa pakai ini. Kayaknya ini lagi lumayan trending nih. Ini L'Oreal Techniart, bentuknya kayak bedak gitu. Cuman aku nggak tahu ini harganya lebih mahal atau lebih murah dari si moving rubber. Nanti aku coba cariin, aku taruh linknya juga di bawah. Soalnya ini hadiah dari si Eki, capster aku. Nah, ini si bedak rambut juga bagus nih buat bikin hairstyle yang pertama sama hairstyle yang kedua ini. Karena ini sama sekali nggak ada shine-nya juga. Jadi hasilnya bener-bener kering. So, this is the second hairstyle. Oke, lanjut ke hairstyle yang ketiga. Konsep haircut seperti ini, konsep yang two block gitu, masih enak banget buat di stylingin yang modelnya slick back ke belakang yang rapi. Jadi buat hairstyle yang ketiga, aku bakal tambahin lagi sedikit si moving rubbernya buat bikin hairstyle ke belakang semua. Pakai dulu di telapak tangan seperti biasa sampai rata. Terus sisir semua rambutnya ke belakang. Nah, kalau user-user kepala aku, rambutnya itu muter ke kanan. Jadi kalian harus perhatiin lagi, user-user kepala kalian muter kemana. Kalau user-user kalian ke kiri, kalian berarti harus stylingnya ke kiri semua.
Kalau di hairstyle ketiga ini standar lah ya, caranya nggak terlalu ribet. Kalian tinggal sisir rambut kalian ke belakang semua, ke belakang kanan in my case karena usar-usar aku ke kanan. Terus karena aku udah sisir semua ke kanan kayak begini, jadi otomatis kan belahannya kayak kebentuk sendiri nih, belahan di bagian kirinya. Nah, belahan natural itu tinggal diambil buat bagian side partingnya. Jadi bagian kirinya itu ngikutin aja bentuk belahannya di mana. Ya udah disisir ke belakang di bagian kirinya buat rapihin. Bagian kanan belakangnya juga dirapihin ke tengah. Terus make sure bagian yang kalian sisir ke belakang ini nggak ada anak-anak rambut yang keluar nongol biar rapih. Terus ya, satu poin lagi, model hairstyle kayak gini biasa kan orang pada pakai pomade ya. Cuman aku pribadi entah kenapa juga kurang suka pakai pomade. Bahkan untuk hairstyle seperti ini sekalipun aku masih pakai si moving rubber yang jadinya kering, aku lebih suka. Cuman memang personal taste kali ya, aku emang nggak suka yang jadinya tuh lepek shine gitu. This is the third hairstyle. Oke, sekarang kita ke hairstyle yang terakhir, yang keempat. Jadi basicnya, kalian harus bikin hairstyle seperti yang nomor 3 dulu, yang semuanya ke belakang seperti ini. Nah, usar-usar aku kan ke kanan, jadi sisirnya ke kanan semua. Jadi kita ambil bagian kanan depan, poninya, kita turunin. Dari samping, jadi ke depan. Jadi kita bikin seperti koma hairstyle di bagian poninya, tapi basicnya tetap dari yang nomor 3 dulu. Terus tadi di hairstyle yang ketiga kan rapi. Sekarang kita sedikit berantak-berantakin. Karena kan kita bikin bagian depannya jatuh ke bawah nih, kayak berantakan. Jadi bagian kirinya harus kita imbangin, jangan terlalu rapi. Bagian atasnya pun kalian bisa garuk-garuk lagi, biar dapet tekstur naturalnya lagi, seperti hairstyle yang pertama sama yang kedua. Terus untuk bagian poninya, tekniknya seperti hairstyle yang kedua pas lagi bikin belah tengah. Jadi di bagian dalamnya sedikit kayak disasak, biar agak ngembang. Tapi di bagian ujungnya kita bikin si komanya biar meningkuk ke dalam lagi gitu. Oh ya, kalau lagi nge-hairstyle rambut, make sure kalian pakai semua jari-jari dengan baik ya. Kayak ini aku lakukan secara tidak sadar sebenarnya, tapi kayak tuh, aku selalu pakainya antara jari manis sama jari tengah gitu. Ya nggak harus sih, kalau kalian nyamannya begini ya silakan antara jari tengah sama jari telunjuk gitu. Tapi make sure kalian gunakan semua jari-jari kalian dengan baik untuk bereksplorasi. Mana yang paling nyaman, mana yang hasilnya bisa ngebentuk hairstyle yang paling bagus buat kalian. Nah, terus di bagian depannya, poninya, kalian bisa main-mainin lagi, atur sesuka kalian. Kalau di sini aku aturnya bagian deket cambang agak ke depan, jadi tuh, agak menukik ke depan. Nah, karena poni aku di sini agak panjang kena mata, jadinya aku atur biar senyaman mungkin nggak kena mata. Kecuali lagi nge-style buat photoshoot atau buat konten ya, kena mata ya udah deh nggak apa-apa. Kalau kalian merasa belum dapat tekstur naturalnya, garuk-garuk lagi dikit. Terus jangan lupa udah sibuk sama bagian depan, bagian belakangnya juga diurus biar tetap dapat tekstur natural dan berantakannya dikit. Nah, jadi
Ini hairstyle-nya terinspirasi dari Han Ji Pyong ya, biar kayak oppa drakor. So this is the fourth hairstyle. So guys, itu dia 4 cara buat nge-style rambut, dan semoga video ini bisa menjadi referensi tambahan buat kalian bereksplorasi hairstyle. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. And I'll see you on the next hairstyle video. Peace out.